Selamat datang kembali di channel YouTube saya, BBSI Channel. Terima kasih yang sudah subscribe, komen, juga share video-video ini. Silahkan bisa di-share, mungkin bila informasi ini sekiranya bermanfaat, silahkan bisa di-share. Nah, untuk lanjutan dari part 1 yang sebelumnya saya posting itu, mungkin langkah kedua itu ya, langkah selanjutnya itu kita untuk pengkarantinaan bibit belut. Untuk pengkarantinaan bibit belut kita bisa menggunakan daun pepaya sebagai antibiotiknya. Daun pepaya sebagai antibiotiknya itu. Dengan menggunakan daun pepaya itu kita jangan meremasnya atau menumbuknya, kita cukup menutupkan saja dengan cara kita kan mungkin nanti kalau bapak-bapak semuanya dikirim bibit dari saya, dari BBSI, atau bisa didapatkan dari tempat masing-masing, kita hanya mengganti airnya saja. Yang ini mengganti air, pertama mengganti air, dari tempat kita yang akan digunakan untuk berbudidaya belut itu. Nah, untuk pengkarantinaan perlu diketahui jangan terlalu lama, paling lama itu 6 jam itu sudah maksimal paling lama, karena belut kalau terlalu lama di dalam air akan lemas karena banyak gerak juga. Sesegera mungkin kita untuk menebarkannya juga. Mungkin untuk fotonya pengkarantinaan itu seperti ini, ada di buku juga, ada di buku. Nah, seperti ini ini kebetulan ada contohnya di buku yang saya terbitkan. Untuk pemesanan buku bisa juga, silahkan, nanti linknya ada di deskripsi untuk mendapatkan buku ini. Bisa dipesan melalui Shopee, Tokopedia, bisa juga. Nah, untuk tahapan selanjutnya sebelum kita menebar bibit, pastikan dulu si kolam itu sudah ditumbuhi dengan cacing sutra. Si cacing sutranya itu sudah banyak gitu. Jadi untuk cara pembuatan cacing sutra itu antara lain bahan-bahannya itu: satu, pelet; 2, ikan asin. Nah, untuk ikan asin ini perlu digarisbawahi, untuk ikan asin ini ikan asin peda merah. Mungkin di di daerah lain itu berbeda nama saja sih. Kalau di sini ikan asin peda berem namanya itu. Kalau kemarin di Jawa Tengah ikan pedo, kalau di Jawa Timur namanya ikan medang, mungkin di daerah lain beda lagi namanya itu. Yang ketiga, telur. Yang keempat, dedak gilingan padi. Nah, untuk takarannya pelet, makanya saya memberikan rumus ukuran kolam 2x3 ini untuk kapasitas takaran, untuk kapasitas kolam ukuran 2x3 untuk bibit 8-10 kilo, pelet setengah kilo, ikan asin 2 ekor, kita bisa menambahkannya 2 ekor, telur 2 butir, dan dedak gilingan padi kita cukup 2 gelas saja, 2 gelas yang biasa, 2 gelas air minum, 2 gelas biasa, bukan yang besar, bukan juga yang kecil, yang sedang aja, yang kita pakai buat nyeduh kopi yang sebesar inilah kira-kira nih, 2 gelas ini. Nah, cara pembuatan untuk menumbuhkan cacing sutra itu, pertama kita rebus ikan asin. Dengan air secukupnya saja. Nanti si air rebusan itu digunakan untuk merebus pelet, telur, dedak.
Ini antara ketiga bahan ini kita satukan di wadah baskom atau wadah plastik, bisa kita gunakan itu. Kita campur, aduk rata sampai merata semuanya, lalu kita seduh dengan rebusan ikan asin ini, ikan asin peda merah ini. Jadi si airnya itu, air rebusan itu jangan dibuang, kita gunakan untuk menyeduh si ketiga bahan itu. Nah, untuk ikan asin kita hanya ambil dagingnya saja. Perlu diketahui, kalau mau kita semuanya kita pakai, kita harus sehalus mungkin kita dengan memblender atau menggilingnya supaya si tulang-tulangnya hancur, karena kalau keinjak lumayan sih itu, si duri dari ikan asin itu cukup lumayan gatal dan perih juga. Nah, kalau lebih praktis mah kita ambil dagingnya aja, karena gampang sih ngambil dagingnya juga. Nah, ini keempat bahan ini paling lamanya itu 7 hari, paling cepat 3 hari itu sudah menjadi cacing sutra itu. Jadi bukan ininya yang dimakan nanti, jangan salah paham. Kenapa ini pelet sama ikan asin, telur, dedaknya itu nggak dimakan? Memang ini bukan untuk pakan belutnya, karena belut hewan karnivora. Jadi kita untuk keempat bahan ini adalah penumbuh cacing sutra. Penumbuh cacing sutra ini perlu digarisbawahi, perlu diingatkan. Penumbuh cacing sutra, casut, kita singkat saja penumbuh casut. Dan mungkin langkah selanjutnya dalam budidaya belut itu adalah perawatan. Untuk perawatan kita cukup gampang sih. Kalau dalam perawatan itu kita hanya menjaga ketinggian air, dan pemberian pakan ini cuman 1 minggu sekali, bukan setiap hari. Ini hanya 1 minggu sekali kita memberikan pakan. Ini cukup murah sih. Kalau dalam rincian ini paling habis pelet setengah kilo, pelet setengah kilo kita hitung saja 5.000, ikan asin 6.000, telur 2 butir hitung aja kita 5.000, dedak gilingan padi 2 gelas kita hitung aja 1.000 aja, malah 10.000. Jadi cuman menghabiskan dana 17.000 per minggu itu untuk ukuran kolam 2x3. Ini perlu diperhatikan, ini untuk ukuran kolam 2x3. Kita tabur semuanya sampai benar-benar merata seperti kita memupuk padi saja. Nah, perlu diperhatikan setelah kita menabur ini jangan lupa kita siram supaya si yang masih bergerombol-gerombolnya itu hancur. Kalau terkena air pasti hancur. Takutnya si bahan ini dimakan sama belut, nanti malah bermasalah ke belut juga, karena belut kalau makan pelet itu tidak kuat karena pecah empedu seperti banyak di media-media lain. Maaf, tapi bukan saya menjatuhkan. Cuman selama ini kalau belut makan pelet, saya yakin tidak akan kuat lama, karena dari sistem pencernaannya tidak kuat. Selain itu empedunya juga pecah. Makanya belut kalau sudah makan pelet pasti di bagian dadanya, perutnya itu hitam karena si empedunya pecah. Dan untuk perawatan kita perawatan kita cukup sederhana, hanya untuk menjaga ketinggian air saja. Misalnya ini media 30 cm, kita akan dari bagian pertama itu kita men-setting pembuangannya itu di 25 cm. Jadi kita kalau hujan deras atau air kita masuk itu lupa mematikannya, kita tenang gitu, si media itu tidak akan terendam. Karena belut kalau terendam, media ini yang 30 cm ini kerendam aja semuanya sama air, si belut otomatis akan keluar. Dan belut kalau sudah keluar banyak itu korbannya, karena ketidaknyamanan dari si belut itu. Jadi belut habitatnya itu di lumpur, bukan di air. Jadi usahakan si bagian media itu mayoritas tidak terendam air, karena untuk berkembang biaknya belut itu bukan di air tapi di lumpur. Nah, seperti itu mungkin untuk perawatan. Dan jangan lupa juga jaga kelembaban area kolam. Makanya saya selalu menggunakan sprinkle ini, apalagi di musim kemarau. Untuk hujan buatan itu menggunakan ini.
di tutorial cara pembuatannya ada di video saya sebelumnya juga. Jadi saya menerapkan sistem itu dari awal, dari A sampai Z itu supaya tertata, makanya saya bertahap dalam memberikan materi ini. Mungkin untuk tutorialnya sudah banyak di video saya sebelumnya. Dan mungkin di tahapan selanjutnya kita akan membahas kendala penanganannya juga, penyakit seperti apa, disebabkan oleh apa. Kita lanjut di part selanjutnya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Silahkan di-share ke yang lain juga supaya lebih menambah pengetahuan mungkin di budidaya belut, sekiranya informasi ini bermanfaat. Untuk ini saya juga tidak lupa, kalau mungkin membutuhkan buku ini, nanti linknya ada di bio, ada di deskripsi, bukan di bio, ada juga di toko online nanti. Siap, salam budidaya, terima kasih atas partisipasinya yang sudah like, komen, juga subscribe. Terima kasih. Salam budidaya.